menulis teks cerita sejarah 10 November 1945. Keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi peristiwa pertempuran antara pasukan Indonesia dengan tentara Belanda di Surabaya. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa pertempuran 10 November atau peristiwa Hari Pahlawan. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dijadikan sebagai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tahun. Fakta-fakta peristiwa 10 November 1945. Yang pertama, pertempuran 10 November dipicu oleh tewasnya perwira kerajaan Inggris Jenderal Malaby. Yang kedua, Inggris menggempur kota Surabaya dari berbagai penjuru, mulai dari darat, laut, dan udara. Yang ketiga, perang itu melibatkan 20.000 tentara dari Indonesia, sementara unsur warga sipil mencapai 100.000 orang. Yang keempat, serdadu Inggris India mencapai 30.000 orang, sangat relatif dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Dan yang keempat, nama Bung Tomo begitu legendaris karena dikenal sebagai pengobar semangat tempur yang bersenjatakan mikrofon. Angka teks cerita sejarah. Yang pertama, latar belakang peristiwa 10 November 1945. Yang kedua, perjuangan Bung Tomo. Yang ketiga, dampak dari peristiwa 10 November 1945. Insiden Hotel Yamato terjadi setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seluruh masyarakat di Indonesia merayakannya dengan sukacita. Namun Belanda masih saja berusaha untuk merebut kedaulatan Indonesia. Siti Julaikan dan Ratna adalah seorang pemudi berusia berkisar 21-24 tahun yang berkeinginan untuk mendengarkan pidato dari Bung Tomo yang dibacakan di alun-alun Surabaya. Mereka adalah seorang pelajar yang selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di suatu hari, Siti Julaikan dan Ratna sedang menghadiri pidato Bung Tomo di alun-alun kota. Setelah mereka bertiga mendengarkan isi pidato Bung Tomo, mereka merasa jiwa-jiwa kemerdekaan mulai bergejolak. Insiden Hotel Yamato terjadi setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seluruh masyarakat di Indonesia merayakan dengan sukacita. Namun Belanda masih saja berusaha untuk merebut kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memberikan maklumat Soekarno, "Wahai saudara-saudaraku, saat ini negara kita telah merdeka. Maka dari itu, bendera nasional sang merah putih harus dikibarkan di seluruh pelosok negeri. Saudara-saudaraku, mari kita kibarkan bendera kita. Hidup merah putih, merdeka." Barisan pemuda, "Merdeka, Indonesia merdeka." Namun, belum lama suasana sukacita itu dirasakan. Indonesia lagi-lagi dibuat geram. Pasalnya, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan MRW FCH Bukman pada malam 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di depan Hotel Yamato. Di suatu pagi hari di Hotel Yamato, Siti dan kawan-kawan melihat bendera Indonesia sudah tidak ada lagi, melainkan yang ada adalah bendera Belanda yang berkibar di atas. "Siti, lihatlah," sambil menunjukkan bendera Belanda. Juleka, "Ya elah, belum juga setahun mereka berdua lagi." Ratna, "Ayo kita beritahu yang lain." Juleka, "Kamu yakin kita kan perempuan?" Siti, "Tak apa, lagi pula sekarang perempuan sudah dipandang. Ayo kita bersegera." Setelah itu, kabar tersebut tersebar di kota Surabaya. Sebentar saja jalan tunjungan dipenuhi oleh pemuda, mulai dari belasan tahun hingga dewasa. Saking penuhnya hingga memadati halaman Hotel Yamato dengan penuh luapan amarah. Terlihat pula beberapa tentara Jepang yang tampak berjaga-jaga. "Hiro, ada apa kalian semua datang kemari?" Siti, ada apa? Kau tak lihat bendera itu, wahai tentara laknat?" Tentara 1, 2, 3,
Hahaha. Tanaka, itu bukan urusan kalian. Mendingan kalian balik sono. Zulaikha, Cih, kalau ingin menjajah kembali sebaiknya urungkan niatmu. Sebelum kami memulai, sebaiknya kalian turunkan bendera Bobor itu. Wahai tentara laknat. Teruo, apa? Kalian semua ingin mati? Sambil menyodorkan pistol di kepala pemutih itu. Tidak lama kemudian Jenderal Sudirman datang dan dikawal oleh Sidik dan Haryono. Tentara 123, Anda tak boleh masuk. Sambil menatap sinis, Sudirman, tenang, kita semua di sini mau bicara baik-baik. Maka dari itu biarkan aku berbicara dengan pimpinanmu. Teruo, baiklah, tunggu di sini. Lari kecil ke belakang dan menemui pimpinannya. Teruo, Pak, ada yang ingin bertemu. Lukman, siapa? Teruo, Sudirman dan kawan-kawan. Lukman, izinkan mereka masuk. Lukman, ada apa Sudirman? Sudirman, Lukman, ku minta kau turunkan bendera Belanda. Lukman, terserah kami mau memasang atau tidak. Lagi pula tentara sekutu telah menang perang, dan karena Belanda anggota sekutu, maka sekarang pemerintah Belanda berhak menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda. Haryono, idih, tentu saja kami tidak setuju, dan segeralah turunkan bendera Bobor nan bodoh itu, hai penjajah, sambil menunjuk Lukman dan sekamannya. Lukman, apa kau bilang? Sambil menarik kerah Haryono. Justru sang Saka Merah Putih mulai yang bodoh. Pertempuran itu pecah di sekitar Hotel Yamato, dan perdebatan itu masih berlanjut dan memanas. Sidik melepaskan cengkeraman Lukman. Kau telah menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Lukman sambil mengacungkan pistol. Lebih baik kalian semua keluar dan biarkan bendera itu tetap berkibar. Haryono, Jenderal Sudirman, ayo kita turunkan bendera itu. Dengan sikap Haryono dan Sudirman keluar, sementara Sidik bergulat dengan Lukman dan mencekiknya hingga tewas. Sebelum bergulat, Sidik sempat menendang tempat tangan Lukman sehingga pistolnya terpental dan meletus. Karena suara inilah tentara Belanda masuk dan melihat Lukman tewas. Mereka lalu menembak Sidik hingga tewas. Sementara itu mendengarkan perundingan itu gagal, seluruh pemuda tersebut menerobos masuk. Sidik, biarkan kami masuk. Seluruh masa, ya biarkan kami masuk. Itu, jika kalian maksa masuk, kami tentara Belanda akan menghadang kalian. Zulaikha, lihat itu, Presiden Sudirman, dan mereka akan menurunkan bendera kalian. Hero, jaga mulut kalian, pribumi bodoh. Keributan pun terjadi. Sementara itu, Jenderal Sudirman dan Haryono memanjat menuju ke puncak Hotel Yamato. Haryono, walau panas, merah putih harus dikibarkan. Sudirman, walau dingin sekalipun, merah putih harus berkibar. Haryono, turunlah kau bendera bodoh. Sudirman merobek bendera Bendala. Merdeka, semuanya merdeka. Sang bendera merah putih kembali berkibar. Walau ada nyawa melayang, kemudian peristiwa heroik itu menandai satu peristiwa, yakni 10 November hari pahlawan dari 3 peristiwa lainnya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di Surabaya. Meskipun pertemuan berakhir dengan pengambil alihan kembali Surabaya oleh Belanda, insiden dari peristiwa penyabetan bendera di Hotel Yamato itu membuat Belanda marah. Dampaknya rangkaian konflik pun terjadi sejak awal Oktober 1945 dan mencapai puncaknya tanggal 10 November 1945 atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya menewaskan puluhan ribu orang dari kedua belah pihak. Peristiwa ini juga menjadi salah satu pertempuran terbesar setelah Indonesia merdeka. Oleh pemerintah Republik Indonesia, tanggal 10 November kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Saat itu umurku masih 15 tahun, namun aku bertekad untuk mengikuti pertempuran ini karena saat itu sungguh kacau. Ibu dan bapakku meninggalkan aku sendiri di rumah. Setelah itu ibuku memarahiku karena aku diam-diam ikut peperangan insiden bendera. Elah Joko, awakmu iku sik cilik kok melu-melu wong gede perang. Lah awakmu diculik iki piye, gak mesakne ta karo ibumu? Ya, itu namaku Joko. Saat itu aku melawan, yo ben to Bu, aku lanang kok. Dan aku melarikan diri dari rumah lalu gabung dengan arek-arek Surabaya
Surabaya yang sedang menuju Hotel Yamato, dan Residen Sudirman beserta pengawalnya Sidik dan Haryono menemui Mr. Plukman agar segera menurunkan bendera tersebut. Namun Mr. Plukman dan para tentara Belanda tidak mau. Plukman pun tewas dicekik oleh Sidik. Ternyata di luar sana Joko yang berhasil naik ke atas Hotel Yamato dan segera merobek bendera merah putih biru. Lalu seraya berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka!" Keesokan harinya, Joko dan ibunya sedang berbelanja di pasar dan Joko pun melihat kapal Afne yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Perak yang berisi rombongan tentara Belanda dan dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Joko pun bergumam, "Wow, keren betul iku wong-wong sing madun teko kapal yo, Bu." Ibu pun menjawab, "Ya yo le, wong Londo sugih piye gak keren toh?" Joko pun menyaut, "Iya, aku menen tak dadi wong keren ah." Kedatangan Afne pun disambut dengan hangat karena tugas mereka sangat baik, yaitu untuk mengadili penjahat perang serta status quo. Namun saat hari kedua kedatangan Afne, ia telah membuat kekacauan dengan membebaskan para tahanan Belanda yang telah ditangkap para arek-arek Surabaya. Inong, iku lho tawaran perang dibebasno Afne, kon kate turu ae ta, meneng ae. Kene wis angel-angel nangkep iso kecolongan sampai iso dibebasno iku lho. Bejo pun menjawab, "Loh, dan kok sakti ya wong iku ditinggal turu di lu ae wis iso ngeculon tahanan Belanda. Beh, aku kudu belajar senang wong iki." Inong pun berkata, "Iyalah, bejo iki wis mbok gak ngurusi awakmu aku. Wis ayo rek, kene serang ae pos Afne nang ngisor jembatan Wonokromo iku lho sing biasane macet." Saat itu para pemuda bondong-bondong menuju pos Afne tersebut hingga terjadinya perang senjata dan Jenderal AWS Malabi terlibat dalam aksi tersebut. Inong berkata, "Rek, cepetan kene ngejar wong Afne iki lho kuwes pol." Bejo pun menjawab, "Lek ndelok ta mobil Londo utawa Afne wis tembak naik gak kesuwen." Joko pun menyauti, "Oke, siap tak laksanakno." Kala itu, sewaktu melewati jembatan merah, Joko dan pemuda lainnya melihat mobil petinggi Afne lewat. Sontak para pemuda mengeluarkan senjata dan menyalakan granat. Dar, tepat sasaran. Udin pun berkata, "Waduh bro, sinyetir jenderal iki piye?" Joko menjawab, "Sik tak omong nang Mas Inong yo." Saat itu Joko pun berlari untuk memberitahu Mas Inong. Sontak Mas Inong kaget mendengar berita itu. Mas Inong pun berkata, "Ngawur ae, sik tak ceke jenderal sopo sing nang jero mobil iku." Dan ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah Jenderal AWS Malabi. Joko pun bertanya, "Terus piye iki Mas?" "Aduh, wedi aku." Setelah tragedi tersebut mulai berdatangan mobil para petinggi Afne, turunlah Jenderal Robert Menshurk. Ia tidak terima hingga mengancam para pemuda menyerahkan senjata. Setelah ultimatum penyerahan senjata oleh sekutu itu tidak dihiraukan oleh arek-arek Surabaya. Saat itu Inong, Bejo, dan Joko bertemu. Bung Tomo sedang ngopi dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Abdullah. Dan para pemuda bercerita tentang ultimatum yang dikeluarkan Jenderal Robert Menshurk tersebut dan meminta bantuan kepada Bung Tomo. Bung Tomo berkata, "Wis tenang ae, tak uruse karo kanca-kancaku iki yo." Inong pun menjawab, "Waduh Bung, saestu ta kula dadi sungkan iki." Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun berkata, "Wis gak popo, mari ngopi tak rembuke." Bejo dan Joko pun berterima kasih atas tanggapan Bung Tomo dan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut. Bung Tomo pun berlari ke studio penyiar radio dan berkata, "Merdeka atau mati." Sontak membakar semangat arek-arek Surabaya dan peperangan semakin panas hingga 3 minggu ke depan. Peperangan ini menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia. Ada 150.000 orang yang telah gugur di medan perang. Kisah ini akan dimulai sebelum peristiwa perobekan bendera Belanda pada 10 November 1945. Saat itu Surabaya telah menjadi pusat ketegangan yang berkobar antara arek-arek Surabaya dan tentara Belanda. Terdapat beberapa peristiwa penting yang memicu kemarahan rakyat Surabaya. Peristiwa ini dipicu oleh sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVC Plukman tanpa persetujuan pemerintah Indonesia mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Merah, putih, dan biru berkibar di langit Surabaya, memicu amarah rakyat Indonesia yang merasa kedaulatan mereka dihina. Keesokan harinya, deru kemarahan pemuda Surabaya memenuhi udara.
Mereka melihat tindakan Belanda sebagai provokasi. Massa yang berkumpul mendesak agar bendera Belanda diturunkan. Di tengah kerumunan muncullah sosok Sudirman, Presiden daerah Surabaya pemerintah Indonesia yang juga wakil presiden di bawah pemerintahan Dai Nippon Surabaya Shu. Sudirman berunding dengan Blukman dan kawan-kawannya, meminta bendera Belanda diturunkan. Namun Blukman menolak keras. Perundingan memanas hingga Blukman mengeluarkan pistolnya, memicu perkelahian mematikan. Blukman, ini adalah tanah Indonesia. Bendera Belanda harus turun, teriak Sidik, salah seorang pemuda yang berani menghadapi kebrutalan Belanda. Sayangnya perkelahian tersebut berakhir tragis. Blukman dan Sidik tewas dalam baku tembak, meninggalkan suasana yang tegang di Hotel Yamato. Itu Jonathan Hong, seorang jurnalis Inggris yang saat itu berada di Surabaya, menemukan dirinya terjebak dalam atmosfer politik yang semakin memanas. Dia tahu bahwa kisah besar sedang terjadi di depan matanya. Pagi itu, Jonathan Hong melihat kerumunan massa berkumpul di lapangan. Ketegangan di udara terasa begitu kuat. Jonathan mencoba mendekati seorang pemuda lokal dengan mata berapi-api itu. "Apa yang akan terjadi?" tanyanya dengan cemas. Pemuda itu menoleh ke arahnya. "Kita akan menyerbu Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda itu," serunya. Jonathan dengan mata terpaku pada ketegangan yang berkobar tahu bahwa ini adalah momen sejarah yang perlu diabadikan dalam kisah-kisah dunia. Sementara itu, Bung Tomo, seorang pemimpin karismatik dari arek-arek Surabaya, muncul di atas panggung improvisasi. Dia dengan mikrofonnya berpidato yang menggetarkan hati. "Saudara-saudara, ini adalah saatnya kita bertindak. Hari ini kita akan menunjukkan kepada Belanda bahwa Surabaya bukanlah tempat bagi penjajah. Dengan semangat arek-arek Surabaya, kita akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak akan pernah menyerah pada penjajah," teriak Bung Tomo dalam orasinya yang penuh semangat. Para pemuda yang mendengarkan Bung Tomo merasa semangat mereka berkobar semakin tinggi. Jonathan Hong dengan cermat mencatat kata-kata Bung Tomo saat dia memimpin arek-arek Surabaya menuju peristiwa berani yang mengguncang Surabaya. Para pemuda berbondong-bondong menuju Hotel Yamato. Mereka mengobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda tersebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Mereka berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Jonathan Hong yang menyaksikan kejadian itu merasa kekuatan dan tekad rakyat Surabaya sangat menginspirasi. Jonathan Hong melamporkan setiap momen penuh semangat ini dan menyaksikan bagaimana Bung Tomo dan arek-arek Surabaya membakar semangat perlawanan. Mereka tidak hanya melawan tentara Belanda, tetapi juga melawan rasa takut dan ketidakpastian masa depan. Seiringnya berjalannya waktu, Jonathan menyaksikan bendera merah putih tetap berkibar tegak. Ini menjadi simbol kegigihan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan mereka. Peristiwa ini tidak hanya mengukir sejarah, tetapi juga memupuk semangat persatuan di antara rakyat Indonesia. Semangat tekad Bung Tomo dan para pejuang lainnya akan selalu dikenang. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang mengantarkan bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Lingga adalah seorang pemuda yang memiliki sifat yang tegas dan mempunyai keberanian yang tinggi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya dikenal sebagai nama Pertempuran 10 November, dan itu mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan. Pada hari Jumat pagi terjadi pertempuran antara pasukan sekutu dengan perjuangan arek-arek Surabaya di lapangan. Linggani seperti tampak kebingungan dan berlari sambil membawa kentongan. Ada seorang warga yang melihat Lingga. Loh nak, ada apa nak? Kok lari-lari kayak dikejar setan aja? Ini loh neng, tentara sekutu sudah datang menyerang.
Lingga lari-lari sambil memanggil warga membawa kentongan. Terus tiba-tiba ada pejuang, lari sambil membawa pemberuncing, sambil teriak, "Merdeka! Merdeka!" Suara pesawat terbang sekutu sedang berkeliaran di atas Hotel Yamato. Lalu Lingga kebingungan untuk mengumpulkan warga demi menghindari serangan sekutu. Ayo ngumpul! Ayo cepetan, sekutu sudah tiba di Hotel Yamato." Para pejuang melihat bendera sekutu telah berkibar di atas Hotel Yamato. "Maju!" Semua pemain masuk dengan bergiliran. Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah demi cita-cita tanah air tercinta serta tumpah darah. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajah di atas bumi Pertiwi. Satu demi satu perjuangan Indonesia gugur di medan perang hanya untuk memiliki tanah air. Mereka tidak pernah mengharapkan tanda jasa. Sementara itu di kantor gubernur sekutu menawarkan kepada Gubernur Raharjo agar rakyat Surabaya untuk menyerahkan seluruh senjata dan menyerah kepada sekutu, atau tentara sekutu akan membombardir kota Surabaya dengan seluruh kekuatannya. Lalu akhirnya perlawanan rakyat Surabaya mencapai puncaknya dengan mengorbankan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergembur di setiap kota Surabaya. Jadi dampak dari peristiwa tersebut adalah pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Pada waktu itu, Marcel melihat mobil milik Malabi melintas. Marcel yang pada saat itu sedang duduk santai bergegas melempar granat ke arah mobil Malabi. Diduga akibat terkena lemparan granat milik Marcel saat melintas di depan gedung Internatio, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christensen, menyebut tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Pada kejadian tersebut, ada percakapan antara Marcel dan Bung Tomo. Marcel berkata, "Bung Tomo, bagaimana ini? Christensen akan menuntut balas atas meninggalnya Malabi." Bung Tomo pun menjawab, "Kita tidak perlu takut dengan ancaman Christensen. Kita harus mempertahankan wilayah Indonesia." Marcel berkata, "Tapi masyarakat kita tidak punya persiapan alat persenjataan, Bung." Bung Tomo pun menjawab, "Kita memiliki senjata rampasan. Itu bisa kita gunakan untuk melawan mereka." Marcel pun berkata, "Namun masyarakat kita masih banyak yang tidak mengerti cara menggunakan senjata rampasan, Bung." Bung Tomo pun menjawab, "Sebaiknya kamu melakukan pelatihan kepada para perjuang agar bisa menggunakan senjata rampasan dengan baik." Marcel pun menjawab, "Baiklah Bung, saya laksanakan." Meminta rakyat untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat di Jakarta, karena ultimatum itu ditunjukkan kepada Republik yang baru berdiri. Tetapi Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintah daerah dan rakyat. Akhirnya Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Hingga 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu hingga akhirnya tersiar kabar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat lebih. Seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi. Moncong senjata memuntahkan kolonial. Segenap rakyat berjuang bersama. Tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia akan membelanya. Inilah hakikat dari peristiwa bersejarah itu, di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya kecuali Republik Indonesia. Per orang tidak berlaku pada hari itu. Pemerintah, tentara, rakyat melebur jadi satu.
sejarah 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan karena sebuah pertempuran besar di Surabaya. Pertempuran ini didasari oleh keengganan rakyat Surabaya untuk dijajah kembali oleh Belanda yang datang dengan membonceng pasukan sekutu dan Nika dengan alasan ingin membebaskan tawanan perang usai Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II. Pada perang 10 November ada seorang pemuda yang bernama Joko. Ia berkumpul di lapangan bersama para pejuang yang akan mengusir para penjajah hanya dengan bambu runcing, dan Joko termasuk para pejuang ragu akan menang dikarenakan pasukan sekutu mempunyai senjata yang canggih dibandingkan Indonesia. Di tengah-tengah keraguan ada sosok pahlawan yang berpidato di lapangan, yaitu Bung Tomo. Dengan mikrofonnya, Bung Tomo membakar semangat para pejuang arek-arek Surabaya. Setelah mendengar pidato Bung Tomo, Joko dan semua para pejuang terkesan. Semangat Joko dan para pejuang pun telah kembali. Datanglah pasukan sekutu dengan jumlah 15.000 orang. Joko dan teman-teman berkumpul dan mereka merencanakan apa yang dilakukan saat pertempuran. Joko, aku tidak rencana rek, kayak ngobrol apa pasukan sekutu. Rudi, termasuk teman Joko, ya apa? Joko, kini kok marani tengi sekutu, terus ambil alih tengi digawe ngelawan sekutu. Rudi, tapi sopo sing sok ngeteng? Hasan, termasuk teman Rudi, aku iso ngeteng soalnya tahu melok latihan ngeteng. Rudi, terus cara kini nak tengi, cek gak keruan ya apa? Semua tampak bingung, tetapi ada pejuang tua yang mendengar rencana tersebut. Pak Sugiarto, rencanamu benar-benar apik rek. Ngene ae aku ambek pejuang lain tak gawe umpan terus awakmu kabeh rek nyelene apa nyusupo nak tengi sekutu. Joko, tapi engko nek kene gagal ya apa Pak? Pak Sugiarto pun menjawab dengan, apa salahnya dicoba? Kini iki para pejuang, kalau digagal berjuangno negara dhewe. Joko, ya wis Pak, tolong bantuane. Joko pun berbicara dengan semangat. Pak Sugiarto, yang ini ki arek enam kudu semangat. Ya wis ayo, para pejuang, ayo maju. Kabeh dina iki kudu menang, ben gak dijajah maneh negara iki. Merdeka! Joko dan para pejuang, merdeka! Para pejuang pun maju untuk melawan tentara sekutu. Pak Sugiarto, ayo rek lakonano rencanamu. Aku ambek para pejuang berusaha gawe njupuk perhatian nih tentara sekutu. Joko dan teman-temannya, siap Pak. Joko, ayo rek maju gawe kemerdekaan Indonesia iki. Merdeka! Rudi dan Hasan menjawab, merdeka! Saat pertempuran, Bung Tomo, hei tentara sekutu, pertempuran ini bakal nentukno nasibnya negara Indonesia. Aku dan saudara-saudaraku yang berkumpul akan mengusir kawan kabeh ben gak njajah maneh. Jenderal tentara sekutu pun menjawab, hei, are you serius? Kalian hanyalah orang awam yang hanya menggunakan bambu untuk berperang, sedangkan pasukanku menggunakan senjata api. Hahaha. Bung Tomo, masa kalian cangkem? Dulur-dulurku kabeh, ayo kita usir penjajah iki. Ayo maju kabeh, merdeka! Para pejuang pun dengan semangat menjawab merdeka. Jenderal pasukan sekutu pun membalasnya, kembuan rescue them all. Pertempuran itu berlangsung sangat besar. Para pejuang banyak yang gugur dalam pertempuran itu. Joko dan teman-temannya pun berhasil merebut tank sekutu, dan pertempuran tersebut merupakan momen menegangkan. Perjuangan arek-arek Surabaya berhasil mengusir penjajah, walaupun dengan dampak yang sangat besar. Dampak yang dialami pejuang Indonesia pada pertempuran Surabaya membawa dampak negatif berupa banyaknya korban jiwa dari kalangan Bumi Putra yang tewas dalam pertempuran ini. Sedangkan dampak positif dari pertempuran Surabaya adalah membuktikan kepada pihak asing bahwa kekuatan Indonesia bukan untuk diremehkan.